Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Dwi Komalasari dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran A, tahun 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai asas, tujuan, dan jenis tata ruang kantor. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, maka kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian tata ruang kantor. Di sini terdapat pengertian tata ruang kantor menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Dr. Andes Delianggi, yang menyatakan bahwa tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para pegawainya. Lalu yang kedua menurut George Terry, menyatakan bahwa tata ruang adalah penentuan kebutuhan-kebutuhan ruang dan penggunaan secara terperinci dari ruang untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu untuk pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Dan yang ketiga yaitu menurut Quibble, menyatakan bahwa tata ruang menjelaskan penggunaan ruang secara efektif serta mampu memberikan kepuasan kepada pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukan, mampu memberikan kesan yang mendalam bagi pegawainya. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia, sehingga pegawai dapat bekerja dengan nyaman. Pembahasan selanjutnya yaitu asas-asas tata ruang kantor. Yang pertama yaitu asas jarak terpendek. Jarak terpendek adalah garis lurus yang menghubungkan dua buah titik. Contohnya, penataan letak meja-meja dengan jarak antar meja tidak terlalu lebar, sehingga pergerakan antar pegawai dapat lebih cepat. Jarak antar meja yang jauh membutuhkan beberapa langkah untuk mencapai ke meja lain. Hal tersebut akan berbeda dengan jarak meja yang tidak terlalu lebar. Tentu saja, jarak yang tidak terlalu jauh akan lebih efisien. Yang kedua yaitu asas rangkaian kerja. Asas ini merupakan kelengkapan dari asas mengenai jarak terpendek. Asas jarak terpendek tercapai jika para pegawai atau alat-alat ditaruh berdekatan menurut urutan proses penyelesaian pekerjaan. Menurut asas ini, suatu pekerjaan harus senantiasa bergerak maju dari permulaan dikerjakan sampai selesainya. Oleh karena itu, asas ini menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan-urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu asas penggunaan seluruh ruangan. Suatu tata ruang yang baik ialah yang mempergunakan sepenuhnya semua ruangan yang ada. Ruang itu tidak hanya yang berupa luas lantai saja, tetapi juga ruang yang vertikal ke atas maupun ke bawah. Jadi, semua ruang dimanfaatkan penggunaannya. Ruang kosong yang tidak digunakan berakibat pada pemborosan dan ketidakefisienan. Lalu yang keempat, asas integrasi kegiatan. Tata ruang dan peralatan kantor harus disesuaikan dengan fungsi ruang yang digunakan. Contohnya, dalam ruang rapat, peralatan yang ada haruslah peralatan yang fungsinya untuk membantu terselenggaranya kegiatan rapat dengan baik. Yang kelima yaitu asas perubahan susunan tempat kerja. Tata ruang yang baik adalah yang dapat diubah atau disusun kembali dengan tingkat kesukaran dan pengeluaran biaya yang seminim mungkin.
Perubahan susunan tempat kerja sangat diperlukan agar pegawai tidak merasa bosan dengan ruang kerja yang monoton. Dan yang terakhir yaitu asas keamanan dan kepuasan pegawai. Dalam menentukan tata ruang, faktor keamanan, kenyamanan, dan kepuasan pegawai juga harus diperhatikan. Ruangan yang nyaman dapat membuat pegawai betah berlama-lama di kantor, sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Selain itu, produktivitas kerja juga dapat dicapai karena para pegawai bekerja dengan penuh semangat. Kemudian ada pun tujuan tata ruang kantor yang dikemukakan oleh Dr. Andes Delianggi, yaitu yang pertama, proses pengerjaan aktivitas kantor dapat dilakukan dengan jarak yang sependek mungkin. 2. Rangkaian aktivitas tata usaha dapat berjalan dengan lancar. 3. Kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai dapat terpelihara. Keempat, pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung memuaskan. Lalu yang kelima, seluruh ruang dapat dipergunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Keenam, pihak luar yang mengunjungi kantor akan mendapat kesan yang baik tentang perusahaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah sewaktu-waktu jika diperlukan. Lalu, ada jenis tata ruang kantor. Jenis tata ruang kantor terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, tata ruang kantor tertutup atau closed plan office. Yang kedua, tata ruang kantor terbuka atau open place office. Yang ketiga, tata ruang kantor berhias atau berpanorama atau landscape office. Dan yang keempat yaitu tata ruang kantor gabungan atau mixed office. Masing-masing jenis tata ruang tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan yang akan kita bahas lebih lanjut. Tata ruang kantor tertutup atau closed plan office, yaitu ruangan untuk bekerja yang dipisahkan oleh tembok-tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Beberapa kelebihan dari tata ruang kantor tertutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjamin konsentrasi kerja. Kedua, menjamin pekerjaan yang bersifat rahasia. Ketiga, aktivitas antar pegawai tidak terganggu karena terhindar dari kebisingan. Keempat, menimbulkan kesan positif pada relasi karena perusahaan dianggap lebih menghargai pegawai. Dan yang kelima, memudahkan pemeliharaan peralatan dan perabotan kantor. Kelemahan tata ruang kantor tertutup antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan biaya yang lebih besar untuk pemeliharaan ruangan, pengaturan, penerangan, dan biaya peralatan lainnya. Yang kedua, pemakaian ruangan kurang fleksibel jika ada perubahan atau perkembangan organisasi. Yang ketiga, hubungan pribadi antar pegawai menjadi kurang erat karena masing-masing dibatasi oleh sekat atau ruang-ruang sehingga menyulitkan pegawai mengadakan komunikasi langsung. Dan yang keempat yaitu pengawasan kerja pegawai relatif lebih sulit dilakukan karena terhalang oleh penyekat. Tata ruang kantor terbuka atau open place office adalah ruang kerja yang cukup luas dan ditempati oleh beberapa pegawai untuk bekerja bersama di suatu ruangan tanpa dipisah oleh penyekat atau pembatas yang permanen. Tata ruang kantor terbuka memiliki kelebihan, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mudah dalam pengawasan dan pengaturan tata letak ruangan. Yang kedua, fleksibel jika diperlukan perubahan ruangan. Yang ketiga, mudah untuk pengorganisasian kerja. Dan yang keempat, biaya untuk pemeliharaan ruang kerja lebih hemat.
Sementara itu, kelemahan tata ruang kantor terbuka adalah sebagai berikut. Kebisingan akan mudah terjadi, sehingga konsentrasi kerja terganggu. Misalnya, antar pegawai sering mengobrol. Yang kedua, batas kedudukan antara pimpinan dan bawahan tidak jelas. Yang ketiga, pekerjaan yang bersifat rahasia akan sulit untuk dilakukan. Dan yang keempat, kemungkinan adanya tumpukan berkas atau kertas yang berserakan membuat pemandangan yang terlihat menjadi kurang baik. Tata ruang kantor berhias atau berpanorama atau landscape office adalah ruangan untuk bekerja yang dihiasi oleh taman, dekorasi, dan lainnya. Bentuk ruangan kantor berhias ini mengusahakan agar lingkungan ruangan perkantoran tampak seperti pemandangan alam terbuka dan benar-benar merupakan lingkungan yang nyaman, menyenangkan, dan ekonomis dalam pemanfaatan ruangan. Kelebihan tata ruang kantor berhias atau berpanorama adalah sebagai berikut. Yang pertama, pegawai akan merasa nyaman dan betah bekerja. Kedua, ketegangan saraf dapat berkurang. Ketiga, kebisingan dan kegaduhan dapat dihindari. Keempat, pekerjaan dapat dilakukan lebih efisien. Dan yang kelima, produktivitas kerja dapat meningkat, sehingga tujuan organisasi mudah tercapai. Sementara itu, kelemahan tata ruang kantor berhias atau berpanorama adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya cukup tinggi untuk membuat dekorasi. Yang kedua, biaya pemeliharaan tinggi. Dan yang ketiga, memerlukan tenaga ahli yang tidak mudah dan tidak murah. Tata ruang kantor gabungan atau mixed office adalah ruang kantor yang merupakan gabungan antara bentuk ruang kantor berkamar kerja, terbuka, dan bertaman hias. Karena ketiga bentuk ruang masing-masing mempunyai kerugian, untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang ada, maka dapat diciptakan tata ruang kantor gabungan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.